Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang kembali di channel Bidan Cahya. Dan untuk kali ini kembali kita akan membahas soal untuk P3K Bidan dan soal untuk hukum kebidanan. Ya, langsung saja kita ke soal pertama. Soal pertama, seorang perempuan datang ke Poskesdes mengatakan bahwa ia menikah 1 tahun yang lalu. Sebelumnya ia pernah datang ke dokter kandungan dan didiagnosa PCOS sehingga harus menurunkan IMT-nya. Hasil pengkajian tinggi badan 150 cm dan berat badan 79 kg. Pertanyaannya, berapakah IMT perempuan tersebut? A. 28, B 30, C 35, D 37, E 40. Oke, kita cari kata kunci dari soal tersebut. Untuk menghitung IMT, kita mendapatkan data tinggi badan 150 dan berat badannya adalah 79 kg. Sehingga kembali kita ingat, rumus untuk menghitung IMT itu adalah dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Ya. Sehingga untuk berat badannya sudah dalam bentuk kilogram 79, kemudian untuk tinggi badannya 150 cm ya. Kita konversi ke meter, kemudian kita kuadratkan sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah 35. Jadi jawaban yang paling tepat untuk IMT pada kasus tersebut itu adalah 35. Ya. Soal kedua, seorang perempuan umur 27 tahun, hamil pertama 38 minggu, datang ke klinik bersalin, mengeluh perut terasa mules dan keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 110 per 70 mm Hg, nadi 82 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius. His 3 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, fundus uteri 34, tinggi fundus uteri 34 cm, teraba bokong di fundus, muka, presentasi kepala 2/5, penurunannya, kemudian DJJ 144 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam porsio lunak, pembukaan 8 cm, ketuban positif, presentasi kepala, posisi UK kanan depan, penurunan HOT3, molase tidak ada. Pertanyaannya, apakah rencana asuhan untuk persalinan klien tersebut? A. Observasi HIS, DCC, dan pembukaan. B. Observasi KU, TTV, dan DCC. C. Observasi HIS, DCC, dan kemajuan persalinan. D. Observasi HIS, DCC, dan periksa dalam setiap 2 jam. E. Observasi KU, TTV, dan HIS. Nah, kita lihat kata kuncinya dari narasi kasus tersebut kita dapatkan bahwa pasien ini dalam kondisi infartu kala 1 fase aktif, yaitu pembukaannya 8 cm, kemudian HIS-nya bagus ya, 3 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Nah, sehingga ketika pasien infartu kala 1 fase aktif, maka yang dilakukan adalah observasi HIS-nya, DCC, dan kemajuan persalinan. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah C. Ya. Observasi HIS, DCC, dan kemajuan persalinan. Oke. Kita soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan gatal pada daerah kemaluan. Hasil anamnesis, keputihan, panas, dan merasa nyeri waktu BAK. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 110 per 70 mm Hg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhu 38 derajat Celcius. Vulva tampak berwarna merah dan bengkak,
serta terdapat cairan berwarna putih. Pertanyaannya, diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Bartholinitis, B. Vulvitis, C. Endometritis, D. Cervicitis, E. Vaginitis. Ya, lalu kita lihat apa yang kita dapatkan pada kasus tersebut. Kita cari kata kuncinya, yaitu dari keluhan pasien mengeluh gatal pada kemaluan, keputihan, panas, kemudian nyeri waktu BAK, dan pada saat pemeriksaan observasi ditemukan vulva tampak berwarna merah dan bengkak serta ada cairan berwarna putih. Sehingga kita mengarah kepada kondisi vulvitis, yaitu peradangan pada vulva atau kemaluan sering terjadi disebabkan karena reaksi alergi, infeksi, atau cuaca yang gejalanya itu ada gatal-gatal, kemerahan, dan bengkak di vulva. Itu kita dapatkan pada kasus tersebut, yaitu ada kemerahan, bengkak, ya, kemudian ada keputihan, dan ada keluhan panas dan gatal. Sehingga jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut itu adalah vulvitis. Ya, kenapa bukan Bartholinitis? Karena tidak ada data yang mengarah pada adanya radang pada kelenjar Bartolini. Juga bukan endometritis, ya, karena kita dapatkan datanya itu adalah adanya kemerahan pada vulva pada kasus tersebut. Kemudian bukan cervicitis dan bukan vaginitis, karena kata kuncinya ada data vulva tampak merah, bengkak, dan gatal. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B, vulvitis. Baik, kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 45 tahun datang ke PMB mengeluh terlambat haid 2 bulan. Hasil anamnesis, haid tidak teratur sejak 6 bulan terakhir, akseptor AKDR, sering merasakan panas, memerah dan beringat pada wajah. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 100 kau baik, kompos mentis, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba adanya massa. Pertanyaannya, diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Perimenopause, B. Hamil, C. Perimenopause, A. Amenorrhea, E. Menopause. Nah, kita lihat kata kunci, kita sesuaikan dengan option yang disediakan, ya. Dari option yang disediakan, kemudian kita lihat kata kuncinya. Kata kunci pada kasus kita temukan bahwa pasien itu usianya 45 tahun, kemudian headnya sudah tidak teratur, kemudian mengeluh, merasakan panas, memerah dan berkeringat pada wajah. Maka pada kondisi tersebut kita mengarah ke kondisi perimenopause, ya, yang ditandai dengan adanya menstruasi mulai tidak teratur, ada hot flushes atau perasaan hangat dan tiba-tiba uh, panas menyebar ke seluruh tubuh, ya. Kemudian itu terjadi pada usia sekitar 45 sampai 55 tahun, dan itu kita dapatkan pada kasus tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah perimenopause. Ya, kenapa bukan hamil? Karena walaupun ada data terlambat haid 2 bulan, tetapi ada data juga bahwa pasien itu haidnya sudah tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Dan tidak ada tanda-tanda dari data tersebut yang mengarah ke tanda-tanda kehamilan, sehingga bukan hamil. Ya. Kemudian bukan hanya amenore, walaupun ada opsi amenore, karena ada juga data yang lain lebih tepatnya. Jadi biasanya memang jawaban itu bisa, tetapi dipilih yang paling tepat. Sehingga pada kondisi tersebut yang paling tepat itu adalah perimenopause. Oke. Kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 26 tahun, hamil cukup bulan,
datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri di perut yang menjalar ke pinggang yang semakin lama semakin sering sejak 5 jam yang lalu. Hasil anamnesis keluar lendir campur darah sejak 2 jam yang lalu. Ibu merasa tidak kuat lagi, ibu menangis setiap ada kontraksi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 90 mm Hg, pembukaan 5 cm, penurunan H3, terbawah kepala, ketuban utuh, kemudian DJJ 135 kali per menit, kuat dan teratur. Pertanyaannya, apakah asuhan sayang ibu yang tepat pada kasus tersebut? A. Berbicara dengan lemah lembut dan sopan. B. Menganjurkan ibu untuk memilih posisi yang nyaman. C. Menganjurkan ibu makan dan minum di antara kontraksi. D. Memberikan pujian pada ibu terhadap tindakan positif yang ibu lakukan. E. Mengajarkan teknik relaksasi dengan cara tarik nafas panjang dan dalam saat kontraksi. Nah, kita tahu bahwa asuhan sayang kita tahu bahwa pada pasien ini sedang dalam kondisi infarksi. Dan asuhan sayang ibu adalah asuhan dengan prinsip saling menghargai budaya, kepercayaan, keinginan ibu pada saat ketika dilakukan, sehingga jawaban yang paling tepat pada kondisi tersebut itu adalah mengajarkan teknik relaksasi dengan cara tarik nafas panjang dan dalam saat kontraksi, karena itu yang diperlukan pada kondisi infarksi. Ya, itu karena dengan memberikan relaksasi nafas dalam, ya, maka menghasilkan hormon endorfin yang dapat menurunkan sensasi nyeri, ya, sehingga akan membantu ibu untuk mengurangi nyeri yang dirasakan pada saat infarksi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E. Oke. Baik, kita ke soal selanjutnya. Seorang pasien berumur 26 tahun, G1 penol A0, datang ke klinik bersalin mengatakan sejak 2 bulan terakhir tidak mengalami menstruasi. Pasien mengeluh nyeri perut bagian bawah disertai pengeluaran darah bercak berwarna coklat tua. Hasil pemeriksaan didapatkan tinggi fundus uteri sepusat, belum ada pembukaan dan planotas positif. Pertanyaannya, apakah kemungkinan diagnosa pada kasus tersebut? A. G1 penol A0 8 minggu dengan abortus imminens. B. G1 penol A0 8 minggu dengan molahidatidosa. C. G1 penol A0 8 minggu dengan kehamilan ektopik. D. G1 penol A0 8 minggu dengan plasenta previa. E. G1 penol A0 8 minggu dengan retensio plasenta. Jadi pada kondisi tersebut kita dapatkan kata kuncinya itu adalah bahwa pasien itu sejak 2 bulan terakhir tidak menstruasi sehingga mengalami amenorrhea, kemudian ada nyeri perut bagian bawah, ada pengeluaran darah bercak dari vagina, kemudian tinggi fundus uteri setinggi pusat, tidak ada pembukaan, planotas positif. Sehingga untuk abortus kita kesampingkan. Kemudian untuk plasenta previa juga tidak, karena ini umur kehamilannya masih 2 bulan. Kemudian retensio plasenta juga tidak. Sehingga kondisi yang memungkinkan untuk kondisi tersebut itu adalah hamil dengan molahidatidosa. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B, G1 penol A0 8 minggu dengan molahidatidosa. Oke. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 27 tahun datang ke PMB dengan keluhan tidak ingin hamil lagi. Hasil anamnesis, suami biasa menggunakan kondom, namun tadi malam tidak menggunakan karena kehabisan. Hari ini adalah hari ke-10 siklus haid. Hasil pemeriksaan KO baik, kompos mentis, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 28 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Pertanyaannya, alat kontrasepsi apakah yang paling tepat digunakan pada kasus tersebut? A. Pil progestin,
B. Pil kombinasi, C. Suntik kombinasi, D. Pil kontrasepsi darurat, E. Suntik siklofem. Ya, oke, kita lihat kata kuncinya dari kasus bahwa pasien itu tidak ingin hamil, kemudian biasa menggunakan kondom, namun tadi malam kondomnya kebetulan habis, ya, sehingga berhubungan seksual tanpa menggunakan pelindung. Sehingga alat kontrasepsi yang paling tepat untuk pasien itu adalah kontrasepsi darurat, yaitu metode kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan setelah melakukan hubungan seksual. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D, pil kontrasepsi darurat. Oke, kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 40 tahun, P6A1 datang ke PMB dengan keluhan mengalami keputihan yang berbau kurang lebih 1 tahun. Hasil anamnesis mengalami perdarahan saat melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan KO baik kompos mentis, tekanan darah 90 per 60 mm Hg, nadi 88 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, dan suhu 37,6 derajat Celcius, HB 7 miligram per dl. Pemeriksaan penunjang apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Histeroskopi, B. Histerosalpingomamografi, C. Pap smear, D. Biopsi, E. Kolposkopi. Nah, kita lihat kata kuncinya bahwa itu pasien mengeluh keputihan berbau sudah sekitar 1 tahun, kemudian mengalami perdarahan saat melakukan hubungan seksual. Ya. Sehingga kita curiga ada sesuatu. Ya, kemungkinan adalah adanya masalah pada rahim, ya, ataupun pada serviks. Sehingga untuk pemeriksaan yang ditawarkan yang paling tepat itu adalah C, pap smear. Pap smear, yaitu tujuannya manfaat atau tujuan pap smear itu untuk mendeteksi adanya kelainan seperti infeksi kuman, jamur, parasit maupun virus, ya, yang itu bisa menjadi tanda-tanda dari sel prakanker, sel kanker leher rahim, dan lain sebagainya yang itu kita dapatkan pada tanda-tanda pada kasus tersebut, yaitu adanya keputihan 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, kemudian adanya perdarahan saat melakukan hubungan seksual, ya, dan kemudian suhu tubuhnya juga relatif agak meningkat, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah C, melakukan pap smear. Oke. Baik, ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 27 tahun datang ke PMB dengan keluhan tidak ingin hamil lagi. Hasil anamnesis, suami biasa menggunakan kondom, namun tadi malam tidak menggunakan karena kehabisan. Hari ini hari ke-10 siklus head, hasil pemeriksaan KO baik, kompos mentis, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 28 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Bidan memberikan pil kontrasepsi darurat. Pertanyaannya, berapa jamkah maksimal penggunaan alat kontrasepsi pada kasus tersebut? A. 12 jam sejak hubungan seksual, B. 24 jam sejak hubungan seksual, C. 48 jam sejak hubungan seksual, D. 72 jam sejak hubungan seksual, E. 96 jam sejak hubungan seksual. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu D, 72 jam sejak hubungan seksual. Karena kita tahu bahwa kontrasepsi darurat itu ada batasannya di dalam penggunaan, yaitu efektif mencegah kehamilan hingga sekitar 85% jika dikonsumsi dalam jangka waktu maksimal 72 jam sejak berhubungan seksual. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah D, 72 jam sejak hubungan seksual maksimalnya. Baik, sudah semua soal kita bahas pada kesempatan kali ini.
Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Dan jika dirasa ini bermanfaat, bisa di-share. Silakan di-share. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.